Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nagi telah tereliminasi dan pulang ke rumah. Pagi itu, Nagi terbangun di tempat tidurnya dan segera mematikan alarm. Seperti biasanya, ia menyapa Chogi, lalu menusukkan jarinya untuk memastikan dirinya benar-benar terjaga. Ritual kecil yang masih ia pertahankan sejak dulu. Ia menatap seragam sekolahnya dalam diam, lalu bersiap dan kembali menjalani hari sebagai siswa biasa. Di kelas, semua mata tertuju padanya. Teman-teman sekelasnya tampak antusias membicarakan pengalamannya di Blue Lock. Mereka bertanya, apakah ia akan menjadi pemain profesional dan menyebutkan bagaimana Reo masih terus melanjutkan karirnya. Tapi Nagi hanya menjawab pendek, cukup. Baginya, semua itu sudah berakhir. Ia telah selesai dengan sepak bola. Di tengah pelajaran, Nagi tertidur. Saat terbangun dan hendak menyantap camilan, guru datang dan menyita makanannya. Jenuh dan merasa tak terhubung dengan lingkungan sekitarnya, ia memutuskan pergi ke atap sekolah, tempat yang dulu sering ia datangi bersama Reo, dan mulai bermain game di ponselnya. Saat menuruni tangga yang sama tempat ia pertama kali bertemu Reo, kenangan itu menyeruak. Sebuah rindu dan penyesalan mulai menyusup diam-diam ke dalam hatinya. Nagi pun meninggalkan sekolah dengan sepedanya. Setiap kayuhan terasa berat, seolah dipenuhi bayangan Reo yang terus berputar dalam pikirannya. Dalam perjalanan, ia melihat dua gadis berdiri terpana, memandangi sesuatu sambil berkata, "Keren banget." Penasaran, Nagi menghentikan sepedanya dan menoleh. Di hadapannya, terbentang sebuah papan reklame besar. Dalam panel mencolok itu, terpampang wajah Isagi di tengah, Rin di kiri, dan Shidou di kanan, disertai tulisan mencolok, Blue Lock Jepang, U20, Piala Dunia. Nagi hanya diam, masih di atas sepedanya. Ia menatap papan itu tanpa berkedip. Orang-orang berkumpul, memotret, dan berbicara kagum, tapi Nagi tak bergerak sedikit pun. Sesuatu dalam dirinya kembali retak. Hari terus bergulir, ia duduk kembali di kelas, membiarkan waktu berlalu tanpa arti. Saat semua siswa telah pulang, Nagi masih terpaku di kursinya. Ia menatap keluar jendela, melihat sekelompok siswa bermain sepak bola di lapangan. Matanya mulai berkaca-kaca. Dalam benaknya, ia tahu seharusnya ia melupakan semua itu. Tapi penyesalan menghantam dadanya dengan keras. Ia seharusnya berusaha lebih keras. Ia seharusnya bertahan. Api semangat yang dulu menyala, momen-momen gila yang ia lewati, kini semua telah hilang. Dulu, segalanya terasa baru dan asing, hingga ia tak sadar betapa berharganya waktu itu. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Blue Lock adalah tempat yang menyenangkan, pikirnya. Meski ia mencoba menyangkal perasaan itu, namun semakin ia melawan, semakin dalam kenangan itu menancap. Ia ingin mengejar mereka, bukan sekedar keinginan, tapi sebuah panggilan dari dalam diri. Ia mencoba menyemangati dirinya, berharap bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun, ia tahu itu tidak mungkin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nagi menangis. Ia menundukkan kepala di atas meja, tenggelam dalam keheningan dan air mata yang terus mengalir. Seorang jenius yang untuk pertama kalinya dipenuhi oleh emosi yang tak mampu ia pahami sepenuhnya. Pikiran-pikiran yang kini terungkap lewat air mata tak pernah sampai kepada dirinya di masa lalu. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu, dan kini kita beralih bersama seorang pria tua yang rakus dan haus uang, diliputi semangat luar biasa saat melihat kesuksesan Blue Lock yang terus meningkat. Nama-nama pemain seperti Isagi Yoichi dan Michael Kaiser mendominasi tren media sosial, dan baginya, semua ini adalah kemenangan finansial yang luar biasa. Ia bahkan membayangkan dampak ekonomi besar yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Dengan semangat menggebu, Buratsuta melakukan selebrasi ala pemain sepak bola, merayakan keuntungan fantastis sebesar 78 miliar yen, setara dengan sekitar 500 juta dolar Amerika. Berkat nego egois liga yang penuh resiko, Blue Lock TV, serta penjualan merchandise resmi para pemain yang laris manis, keuntungan mengalir deras. Bahkan, hubungan kuat telah terjalin antara Blue Lock dan FIFA. Di matanya, dunia memang milik para elit, dan kesuksesan serta kekayaan hanya milik mereka. Ia merasa kapitalisme adalah sistem terbaik. Dalam euforia itu, Ego Jinpachi tiba di ruangannya. Buratsuta menyambut Ego dengan rasa kagum terhadap pencapaian yang telah membawa keuntungan besar bagi Federasi Sepak Bola Jepang. Namun di balik pujian itu, terselip kegelisahan mendalam.
Ia mempertanyakan keputusan Ego yang justru menyingkirkan Nagi Seishiro dari daftar pemain utama. Baginya, Nagi adalah tambang emas, sosok yang sangat populer dan menjadi idola di media sosial. Ia tidak habis pikir mengapa seorang pemain sepopuler itu bisa tersingkir. Media sosial dipenuhi pujian terhadap Nagi dan kritik pedas terhadap Ego. Buratsuta merasa keputusan itu bodoh secara bisnis. Ia bahkan mendesak agar seleksi ulang dilakukan demi mempertahankan arus keuntungan. Namun Ego menatapnya dengan dingin dan menegaskan bahwa tujuannya bukan uang, melainkan membawa Jepang menjadi juara Piala Dunia. Ia mengingatkan bahwa ia adalah dewa dalam proyek ini. Sementara itu, di tempat lain, Andri tengah memimpin konferensi pers penting menjelang Piala Dunia U20. Ia menjelaskan bahwa Blue Lock diciptakan sebagai wadah untuk mengejar mimpi menjadi yang terbaik di dunia. Pada fase pertama, mereka telah memilih 35 pemain dari total 300 kandidat. Setelah menghadapi tim nasional U20 Jepang, fase kedua menyaring jumlah itu menjadi 23 pemain lewat ajang Neo Egoist Liga. Kini, saatnya memasuki fase ketiga. Piala Dunia U20 akan segera dimulai. Dan kali ini, Jepang menjadi tuan rumah dengan rekor partisipasi sebanyak 64 negara. Negara-negara raksasa seperti Brasil, Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, dan Italia siap menurunkan generasi emas mereka. Di tengah sorotan internasional, Blue Lock Jepang akan menghadapi para rival kuat ini dengan satu tujuan, kemenangan. Namun di balik gemerlap itu, Buratsuta menyimpan dendam diam-diam. Ia merasa dirinya lah yang merupakan dewa sejati dari proyek ini. Dialah yang melobi FIFA agar Jepang menjadi tuan rumah di menit-menit terakhir. Ia mengeklaim telah mendukung sepak bola Jepang dari balik bayangan dan menganggap Ego hanyalah alat belaka, seorang pemimpi yang ia pekerjakan. Dengan penuh arogansi, ia memerintahkan Ego untuk memasukkan kembali Nagi Seishiro. Ego menjawab dengan tenang namun tegas. Jika dipaksa mengkhianati prinsipnya, ia akan mundur. Ia tetap teguh pada rencananya membangun tim nasional yang mampu menjuarai Piala Dunia. Baginya, Nagi Seishiro tidak lagi dibutuhkan. Bakat yang telah layu seperti sosis walit harus dibuang. Ia bahkan mengingatkan Buratsuta tentang perjanjian awal mereka, bahwa Ego hanya diizinkan memilih 23 pemain, tidak lebih. Ego menolak memasukkan Nagi dan menyatakan pilihannya final. Buratsuta semakin geram. Ia mengancam akan memecat Ego jika gagal memenangkan turnamen ini. Namun Ego hanya mengangguk, seolah menyetujui syarat tersebut sejak awal. Baginya, tujuan utama memang sejak semula adalah menjuarai Piala Dunia U20. Ia menyatakan akan menjadikan Jepang sebagai pusat panas dunia sepak bola. Buratsuta yang berpikir dalam kerangka bisnis melihat peluang lain. Jika Jepang benar-benar menjadi pusat perhatian, maka ia akan mengubah semuanya menjadi konten bisnis terbesar di dunia. Para wartawan mulai berspekulasi, membayangkan laga seru seperti pertarungan Loki melawan Ito Shirin dan duel striker antara Michael Kaiser dan Isagi Yoichi. Piala Dunia U20 kali ini memang berbeda. Berkat keberhasilan Neo Egoist Liga dan popularitas Blue Lock TV, dunia mulai memberi perhatian penuh. Turnamen ini perlahan-lahan mendekati skala Piala Dunia senior. Andri melanjutkan pidatonya dengan penuh keyakinan. Ia mengajak semua orang merasakan perubahan besar yang tengah terjadi. Setelah menyaksikan para pemain Blue Lock mampu bertahan melawan pemain top dunia, keyakinan itu mulai tumbuh. Jepang menjuarai Piala Dunia tak lagi sekedar mimpi. Kini mereka tengah memasuki era baru, era di mana mimpi bisa menjadi kenyataan. Sebagai penutup konferensi, Andri memperkenalkan perwakilan tim Blue Lock, Isagi Yoichi. Pemuda itu mengambil alih panggung dengan keteguhan luar biasa. Tanpa sedikit pun keraguan, ia menyatakan bahwa Blue Lock akan menang. Isagi bersumpah untuk menjuarai Piala Dunia U20 dan menjadikannya pusat panas dunia sepak bola. Suasana memuncak. Andri mengajak seluruh dunia menantikan kebangkitan tim Blue Lock Jepang. Hitung mundur menuju Piala Dunia U20 dimulai. Tersisa 47 hari. Anak laki-laki yang pernah menemukan egonya kini berdiri di hadapan dunia, dan Blue Lock hanya masa lalu yang mulai ditinggalkan. Namun di sisi lain, sebuah adegan yang kontras muncul. Nagi Seishiro duduk sendirian di sebuah arcade, terpaku di depan mesin permainan favoritnya. Tangannya masih menggenggam controller, namun gerakannya lambat dan tanpa semangat. Bahkan dalam permainan yang biasanya ia kuasai dengan mudah, ia kini mengalami kekalahan. Sorot matanya kosong, kehilangan cahaya yang dulu memancar. Gairah yang pernah membakar dirinya kini telah padam, menyisakan sosok yang tampak hampa dan tak berdaya. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu kembali.
dan fokus kini beralih pada Isagi Yoichi. Setelah sekian lama bergulat dengan latihan dan tekanan kompetisi, Isagi Yoichi akhirnya kembali ke rumahnya. Di meja makan, terhidang sepiring tonkatsu buatan ibunya, masakan rumahan yang sudah lama tidak ia cicipi. Dengan antusias, Isagi menyantap hidangan itu, menyuarakan rasa syukurnya atas makanan yang tersaji. Kebahagiaan jelas tergambar di wajahnya, dan itu membuat sang ibu tersenyum bangga. Ayahnya pun ikut menunjukkan kebahagiaan dan rasa bangga, menyemangati Isagi sebagai seorang pemain. Isagi menikmati setiap potongan daging dengan penuh selera, menyebutkan betapa lezatnya rasa tonkatsu setelah kemenangan. Ibunya senang mendengar pujian itu. Mereka juga terkejut dengan kedatangan Isagi yang tiba-tiba, dan bertanya apakah ia sedang mendapat waktu istirahat dari Blue Lock. Sambil terus makan, Isagi menjelaskan bahwa mereka sedang mendapatkan libur selama 2 minggu sebelum Piala Dunia U20 dimulai. Ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah selama jeda itu. Ibunya menyambut keputusan itu dengan senang hati, bahkan bercanda ingin memasak tonkatsu lagi keesokan hari dan hari-hari berikutnya. Ayahnya ikut menanggapi dengan kagum, mengungkapkan bahwa Isagi kini telah menjadi sosok yang berbeda. Ia telah mendapatkan ketenaran, kemampuan yang hebat, serta penghasilan yang layak. Namun sang ibu segera mengisyaratkan untuk menghentikan pembicaraan soal pekerjaan, mengingat Isagi datang untuk beristirahat. Ayah pun merasa sedikit malu dan menggaruk belakang kepalanya, mengakui kekeliruannya. Isagi sendiri tampak tidak keberatan dan menjelaskan bahwa Blue Lock akan menangani semua tawaran dari luar negeri. Meski ia tidak tahu rinciannya, mereka diminta untuk fokus sepenuhnya pada Piala Dunia U20 untuk saat ini. Ibunya merasa takjub dengan pencapaian putranya. Ia menekankan bahwa bukan soal uang, tetapi karena Isagi telah memenangkan segalanya dan menjadi yang nomor 1 di Blue Lock. Sambil mengunyah makanannya, Isagi menatap ibunya dan tersenyum. Ia merasa sangat bahagia karena tujuannya untuk menjadi nomor 1 telah tercapai dan ia benar-benar merasa puas. Ketika suasana di meja makan itu terasa hangat dan menyenangkan, sang ayah tiba-tiba mendekati Isagi dan mengucapkan kata-kata kasar khas para pemain Blue Lock. "Terima kasih atas kerja kerasmu, sialan." Isagi terkejut dong dengan sikap ayahnya dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan sang ayah. Ibunya kemudian menjelaskan bahwa ayahnya telah berlatih menirukan Isagi selama ini. Dengan penuh semangat, sang ayah melanjutkan aksinya yang konyol. "Terima kasih atas kerja kerasmu, sialan, badut terbaikku." Isagi yang malu menegurnya dengan keras, menyebut ayahnya sebagai ayah yang buruk. Sang ibu tertawa kecil melihat momen kebersamaan itu, namun tetap mengingatkan Isagi untuk menjaga ucapannya agar tidak menjadi contoh buruk untuk anak-anak. Sang ayah setuju dengan perkataan ibu, namun dengan sengaja ayah menyelipkan kata-kata kasar khas Blue Lock dalam ucapannya. "Aku setuju dengan itu, dasar sialan." Respon itu membuat suasana kembali hangat, dan dengan senyum lebar, Isagi segera menanggapi sambil membantah bahwa itu bukan gaya bicaranya. Ia menegaskan bahwa orang yang sering berbicara seperti itu adalah Kaiser, bukan dirinya. Ketika canda tawa masih memenuhi ruangan, suara bel rumah terdengar. "Paket!" Sebuah paket dari Blue Lock tiba untuk Isagi. Ia segera mengambil dan membukanya. Di dalam kotak terdapat tumpukan DVD, sebuah tiket pesawat, dan sepucuk surat. Isagi segera membaca surat itu, yang ternyata merupakan surat pribadi dari Ego Jinpachi. Dalam suratnya, Ego menyampaikan bahwa kunci evolusi Isagi berikutnya tersembunyi dalam materi yang dikirimkan, dan ia harus menemukannya sendiri. Membaca pesan itu, Isagi bergumam dalam hati, menyadari bahwa Ego telah menyiapkan tugas khusus untuknya. Ia juga menyadari sebuah kalimat, kunci untuk evolusi berikutnya adalah pesan utama dari misi pribadi ini. Ibunya yang melihat surat itu bertanya kepada Isagi, seperti apa Ego Jinpachi menurut pandangannya. Isagi menjelaskan bahwa Ego adalah orang yang tajam, memiliki filosofi yang unik, sangat tidak ramah, dan selalu berkata jujur kepada siapapun tanpa mempedulikan status mereka. Menurut Isagi, Ego adalah sosok yang aneh. Ayahnya menanggapi dengan mengatakan bahwa Ego sama seperti yang terlihat di siaran Blue Lock TV. Ibunya kemudian menyimpulkan bahwa meski aneh, Ego adalah orang yang bisa dipercaya. Isagi menambahkan bahwa Ego adalah satu-satunya orang yang benar-benar percaya bahwa Jepang bisa memenangkan Piala Dunia. Isagi bisa merasakan keseriusan Ego dan menyebutnya sebagai orang paling menarik sekaligus paling gila di dunia, namun juga merupakan seseorang pelindung mimpinya.
Orang tuanya merasa lega dan bahagia melihat perkembangan Isagi, dan mereka yakin bahwa ia telah bertemu dengan orang-orang yang hebat dalam perjalanannya. Sang ayah dengan nada lebih serius mengakui bahwa Isagi telah berubah. Ia bertanya apakah putranya kini sudah lebih dewasa dari dirinya sendiri. Isagi menolak pernyataan itu dan menyebut ayahnya hanya lebih kekanak-kanakan. Setelah canda mereka mereda, sang ayah memberikan nasihat serius. Ia meminta Isagi untuk selalu mengingat bahwa seberapa besar pun dia berubah, orang tuanya akan selalu menjadi keluarganya. Di dunia kompetisi yang keras, Isagi akan berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih kuat, mengalami luka, dan mungkin juga melukai orang lain. Namun apapun yang terjadi, mereka akan selalu memandangnya dengan cara yang sama. Rumah ini akan selalu menjadi tempat Isagi bisa kembali. Isagi mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengucapkan terima kasih atas semua yang telah diberikan orang tuanya. Sambil mengangkat kotak DVD itu ke kamarnya, ia kembali mengucapkan terima kasih atas makanan yang dihidangkan. Ibunya yang melihatnya pergi, bertanya apakah ia sudah selesai makan, dan Isagi menjawab bahwa ia ingin segera melihat isi video tersebut. Di dalam kamar, Isagi mulai membongkar isi kotaknya. Ia menemukan sebuah DVD dengan label final Euro 2008 dan menganggapnya sebagai pertandingan yang sudah begitu lama. Meski begitu, ia tetap memutarnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin diajarkan ego kepadanya. Ketika pertandingan antar Jerman dan Spanyol mulai diputar, Isagi sadar bahwa pertandingan tersebut dimulai dari tengah laga. Ia menyaksikan salah satu pemain Spanyol mencetak gol ke gawang Jerman dan menduga bahwa ego ingin mengajarinya cara menembak. Namun tak lama kemudian, video berganti ke pertandingan lain dan ia melihat berbagai gol dari sudut pandang yang berbeda. Semula, ia mengira bahwa video itu tentang mencetak gol, namun kemudian ia menyadari bahwa ego tidak berfokus pada hasil akhir. Isagi mengamati bahwa setiap pergantian video selalu dimulai dari satu momen, baik itu perangkap bola, umpan terobosan, atau dribble yang mengubah jalannya pertandingan. Ia sadar bahwa fokus utama video tersebut adalah pada momen-momen yang menciptakan peluang emas, momen yang menginspirasi keseluruhan permainan. Ia semakin terpaku saat menyadari bahwa semua cuplikan itu adalah permainan terbaik dari seluruh dunia, dipilih secara khusus oleh ego. Itu adalah koleksi dari berbagai aksi yang menciptakan aroma gol, bukan gol itu sendiri. Dengan takjub, Isagi merasa bahwa dunia masih penuh dengan hal-hal tentang sepak bola yang belum ia ketahui. Ia merasa terinspirasi, bersemangat, dan sangat senang. Ia ingin menyerap seluruh inspirasi baru itu dan mencapai cara berpikir setingkat dengan ego Jinpachi. Menurutnya, Blue Lock masih berada di tengah proses evolusi. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Bachira, Chigiri, dan Kunigami juga menerima surat dari ego. Namun surat mereka bukan surat cinta sejati seperti milik Isagi, hanya selembar kertas biasa, tanpa kotak berisi tumpukan DVD. Tantangan pada dunia dimulai dari sini. Jalan evolusi sang egois telah dimulai. Tinggal 45 hari lagi menuju Piala Dunia U20.